Surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah tema hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak pertobatan itu adalah perubahan perilaku. Namun, tidak semua perubahan perilaku ini merupakan buah pertobatan. Kekristenan kita bukan tentang deretan peraturan atau sekedar gaya hidup yang baru. Tetapi pertobatan sejati ini mencakup perubahan aspek, tujuan, dan nilai hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Maka orientasi hidup kita seharusnya mendahului gaya hidup. Maka apabila ini kita lalaikan, maka kekristenan kita akan terjebak pada moralitas humanistik saja. Hanya mementingkan perubahan gaya hidup, tetapi tanpa kuasa Kristus Yesus yang menghidupkan, kita akan terjerumus dalam rutinitas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari Paulus, perubahan hidupnya tidaklah demikian. Apa yang kita baca pada pagi hari ini memaparkan bagaimana seseorang mengalami perubahan ketika bertemu dengan Kristus. Tujuan hidupnya hanya berpusatkan kepada Kristus. Nilai hidupnya berpusatkan kepada Kristus. Dan ini bisa kita hidupkan ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Apa yang kita lakukan sebagai yang merupakan anggapan bahwa ini adalah standar kesalehan kita, itu sebenarnya hanya sebatas yang dilihat orang. Tapi bagaimana inti kehidupan kita, pusat kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka kalau kita melihat di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di sini Paulus menguraikan bagaimana seseorang bermegah secara lahiriah. Dan bagi Paulus itu dianggap sebagai kerugian. Dasar bermegah secara lahiriah itu sebagai kerugian, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 dalam surat Filipi, ini merupakan respon daripada Paulus terhadap pengajaran yang ada, yang muncul di tengah-tengah jemaat Filipi. Dan itu sudah kita renungkan dengan tema meningkatkan kewaspadaan dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan di sini adalah orang-orang Kristen
atau orang-orang Yahudi yang mencoba membanggakan keyahudian mereka. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, mereka memaksakan apa yang menjadi unsur-unsur yang merupakan standar yang mereka miliki kepada jemaat Filipi. Misalnya sunat dan ketaatan kepada hukum Taurat. Kalau kita melihat dari sisi perspektif budaya dan lingkungan sosial pada masa itu, terutama di dalam lingkungan masyarakat Yahudi, maka ini memiliki bobot tersendiri. Secara umum, kalau kita melihat dalam bangsa Yahudi dikenal sebagai orang-orang yang sangat bermoral. Dan ini merupakan etnis yang sangat dibanggakan, yaitu orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan statement keyahudian mereka atau identitas mereka sebagai orang-orang Yahudi, maka Paulus menyindir mereka dengan pernyataan anjing-anjing. Dan ini bukanlah kata-kata kotor, tetapi sebenarnya ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa sesuatu yang menajiskan. Artinya hal yang tidak layak sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus. Itulah sebabnya Paulus memberikan identitas mereka sebagai anjing-anjing dan penyunat-penyunat palsu. Ini merupakan tekanan dari sisi budaya aspek sosial pada masa itu. Siapa saja yang mengikuti pola hidup orang Yahudi itu dipandang sebagai orang yang taat dan terhormat. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu cara hidup yang saleh. Dan itu adalah segala-galanya pada masa itu. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kita akan juga tergoda dengan cara hidup demikian. Mengapa? Karena kita diterima oleh banyak orang dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Dan kita belajar pada pagi hari ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi untuk tidak mengikuti cara hidup yang demikian. Jika semua unsur yang diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 4-6 menjadi patokan, maka pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu merupakan kesia-siaan. Tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya sama sekali. Maka kalau kita melihat di ayat 4 dan 6 ini, memang ada yang membagi konsep ini dalam dua hal. Yang pertama dari sisi pasif. Mengapa? Karena ada yang dicapai seseorang karena hal itu diwariskan atau diturunkan. Dan yang kedua, itu juga ada yang dicapai secara aktif. Artinya orang tersebut itu mencapainya dalam hidup. Nah, yang termasuk dalam kategori pasif yang diraih oleh seseorang sebagai kebanggaan, seperti yang diuraikan oleh Paulus, adalah pada hari ke-8 disunat. Bahkan dari keturunan bangsa Israel, dari suku Benyamin, ditegaskan dengan orang Ibrani asli. Artinya, kalau sudah begini, ini dua standar utama sebagai orang yang layak sebagai umat Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayat 5b dan 6, itu masuk dalam kategori yang kedua. Bagaimana dia gigih dalam pelayanannya sebagai standar yang utama, memenuhi standar itu yang sebelumnya adalah menganiaya jemaat, mentaati hukum Taurat. Itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Kalau kita membandingkan hal ini juga dengan seorang yang muda yang kaya ketika berbicara kepada Yesus dalam Injil Lukas. Semua sudah dilakukan dalam ketaatan, tidak ada satupun yang dilalaikan. Tapi Tuhan Yesus menjawab, apa yang kamu miliki, jual semuanya. Bapak Ibu, kalau pagi ini kita juga ditawarkan demikian. Apa yang menurut kita itu adalah yang kita banggakan, yang kita miliki, Tuhan suruh kita lepaskan semuanya. Itu dianggap sebagai satu kerugian di hadapan Tuhan, dan itu harus ditinggalkan. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dianggapnya sebagai sampah. Bapak Ibu,
inilah bukan hal-hal yang mudah. Disunat pada hari yang ke-8 itu merupakan kebanggaan. Sunat ini merupakan tanda perjanjian. Bapak Ibu, kebanggaan yang dimiliki adalah kebanggaan dari bangsa Israel. Ya. Tapi lebih tepat sebenarnya yang digunakan di sini adalah etnis. Ya. Genos, bukan laos atau bangsa. Kenapa? Karena laos itu lebih bersifat golongan proselit yang dimasukkan dalam golongan Yahudi. Tapi genos ini benar-benar memiliki garis keturunan dari Israel. Artinya ini merupakan identitas yang luar biasa. Kadangkala kita bangga dengan identitas kita. Bapak Ibu, jika berasal dari keturunan Israel saja itu sudah membanggakan, apalagi dengan suku Benyamin. Kalau kita melihat bangsa Yahudi pada waktu itu memahami betapa berharganya garis keturunan. Benyamin ini adalah salah satu anak dari Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub. Dan dialah satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Dan dari suku Benyamin muncullah raja pertama Israel, yaitu Saul. Dan ini merupakan kebanggaan. Kalau kita menceritakan kita dari silsilah ini, itu merupakan kebanggaan. Ditambah dengan orang Ibrani asli. Seorang anak laki-laki Ibrani dari orang tua Ibrani, artinya tulen. Ini tidak hanya menegaskan bahwa dia sebagai Israel secara biologis, tetapi juga secara budaya. Tentu di sini dia menguasai bahasa asli nenek moyangnya, bahasa Aramai dan Ibrani. Dan juga menganut adat istiadat Yahudi dalam ketaatannya. Dan dikatakan Paulus tidak bercacat. Bahkan termasuk dalam golongan Farisi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kegiatannya dalam hidup menjaga kekudusan sampai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu juga dianiaya. Mengapa? Dianggap sebagai satu pertentangan yang bertolak belakang dengan hukum Taurat. Ketaatan kepada hukum Taurat. Ini betapa luar biasanya Paulus. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-7, ada perubahan yang signifikan di situ. Puncak dari kebanggaan Paulus adalah kualitas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Ketaatannya yang tidak bercela, tidak bercacat. Dan ini merupakan kebanggaan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang membandingkan dirinya dengan orang-orang yang mengajarkan dan memberikan pengaruh kepada jemaat Filipi yang ada di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Makanya di ayat yang 4 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan dikatakan, aku lebih lagi. Tapi semua itu berubah. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Mengapa? Karena Kristus. Perubahan hidup yang berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Injil. Di sini ada nuansa yang berbeda yang kita lihat. Kalau kita melihat bagian sebelumnya, sebelum bertobat, dalam mentaati hukum Taurat, dia adalah orang yang paling terdepan. Ya, seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya tadi, bahwa kalau kita membandingkan dengan orang yang muda, yang sangat saleh, ketika berbicara dengan Yesus dalam Lukas 18, kita bandingkan dengan Paulus, hampir sama. Tidak ada celahnya di hadapan Tuhan. Tapi ketika bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang merubah cara pandangnya, merubah cara
berpikirnya, cara hidupnya. Hidupnya mulai dipusatkan kepada Kristus. Bapak Ibu, semua apa yang sudah dicatat di ayat 4 sampai 6 itu merupakan satu kebanggaan. Tapi itu bukanlah dasar untuk bermegah. Bukan hanya tidak boleh dijadikan kebanggaan, semua itu justru akan berdampak secara negatif bagi Paulus. Di sini ada perubahan hidup yang secara luar biasa, ekstrimnya. Bukan sekadar bergeser, tetapi ada pembalikan. Yang sering kita katakan ada 180 derajat perubahan dalam hidup seseorang. Dan ini merupakan perubahan yang sangat radikal. Mengapa? Kalau kita melihat dalam ayat 7 dan ayat 8, itu diulang-ulang menganggap. Ini lebih ke arah mempertimbangkan dan mengenal. Bapak Ibu, ini tidak hanya berbicara secara kasat mata, tapi juga masuk dalam perubahan akal budi. Karena kata mengenal itu ginosko itu di ayat 8 dan 10. Ini mengandung berbicara tentang intelektual, pengetahuan. Artinya ketika bertemu dengan Kristus, ada perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan. Maka perubahan hidup ini berpusat kepada Kristus, itu memberikan orientasi hidup yang baru. Dan orientasi ini mencakup nilai, tujuan, dan makna hidup. Maka kalau kita melihat dari sisi aspek tujuan hidup, kalau kita melihat di ayat 4 dan 6, sangat kontras dengan ayat 7 dan 11 sampai 11. Ini terletak pada pemahaman tentang tujuan hidup daripada Paulus yang sudah berubah. Sekarang dia hidup untuk memperoleh Kristus. Di ayat 8. Apa yang dimaksud di sini? Ini diterangkan di ayat yang ke-10 bahwa memperoleh Kristus berarti mengenal dia secara pribadi. Bukan sekedar pengenalan secara kognitif, walaupun itu sudah termasuk di dalamnya. Tetapi di sini pengenalan ini berkaitan erat dengan kuasa dan persekutuan. Ya. Yang dinamis. Ya. Ada persekutuan di dalamnya. Dengan kata lain, pengenalan yang pribadi ini adalah pengenalan yang berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka jika kita mau jujur dengan kenyataan, maka kita akan mengakui bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah relasi kita dengan Tuhan yang penuh kasih. Banyak orang bahkan rela melakukan hal-hal yang paling bodoh sekalipun hanya untuk memperoleh relasi yang baik ini. Di dalam Kristus semua ini sudah disediakan tanpa kita mengupayakan. Mengapa? Karena relasi ini dimulai dari Allah sendiri. Tidak pernah padam, terus berkobar, menyala, bahkan kematian sekalipun tidak akan mampu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Siapapun yang mengalami persekutuan dengan kematian di dalam Kristus akan merasakan kuasa kebangkitannya di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Perubahan hidup yang berpusatkan kepada Kristus ini berbicara tentang nilai hidup. Jika mengenal Kristus secara pribadi dan punya hubungan relasional itu adalah tujuan, maka segala sesuatu yang menghambat pencapaian daripada tujuan ini merupakan hal-hal yang tidak berharga dan itu dianggap sebagai sampah. Itulah yang diajarkan oleh Paulus pada bagian ini. Apa yang dahulu dipandang sebagai keuntungan, sekarang dianggap sebagai kerugian. Dan kerugian di sini bukan hanya merujuk pada semua kelebihan yang juga disebutkan di ayat 4 dan 6. Tetapi dikatakan segala sesuatu di ayat 8a. Artinya, kalau itu bisa menghalangi
pengenalan kepada Kristus, maka itu dianggap sebagai sampah. Sampah itu merupakan, pengertian di sini adalah kotoran. Artinya tidak ada nilainya sekalipun. Bahkan sampah itu bisa berdampak penyakit bagi orang lain. Itulah yang membuat Paulus dikatakan itu menghalangi hubungannya dengan Tuhan, makanya dianggap sampah. Karena hubungan persekutuan yang erat dengan Kristus. Maka apa yang dianggap kerugian atau sampah bukanlah hal-hal yang pada dirinya sendiri memang hina, tetapi dikatakan sebagai hal yang merupakan kelemahan, itu dianggap sebagai dosa. Dan itu dinilai secara negatif oleh Paulus. Mengapa? Karena di sini Paulus sedang menilai kebanggaan lahiriah. Apa yang selama ini kita cari, apa yang selama ini dibanggakan, dimegahkan. Kalau kita melihat dari perspektif pemahaman dan pengenalan kita akan Kristus, maka semua yang kita anggap sebagai kebanggaan itu justru tidak memiliki arti apa-apa, tidak memiliki nilai apapun. Maka perubahan hidup yang berpusatkan kepada Injil tidak hanya berbicara tentang tujuan hidup, nilai hidup, tetapi juga makna hidup. Pemahaman tentang tujuan dan nilai hidup itu akan menentukan bagaimana seseorang memaknai hidupnya. Maka hidup yang berpusat kepada Kristus itu merupakan hal yang paling utama. Bagi Paulus yang dahulu yang terpenting adalah dibenarkan di hadapan Allah melalui ketaatan pada hukum Taurat. Maka dia sangat bersemangat ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus yang hidupnya seolah-olah bertentangan dengan hukum Taurat, dia akan menganiaya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memberikan hukuman mati. Dan dialah salah satu sosok pribadi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Stefanus dihukum mati. Dan di bawah kaki Paulus diletakkan jubah kebesaran dari Stefanus. Artinya, ini merupakan satu kebanggaan menurutnya. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, ketika hidupnya sudah berpusat kepada Kristus, itu berubah. Bapak Ibu, dalam hidup nyata kita bisa menyaksikan ada banyak penjahat, mungkin pembunuh, ketika berjumpa dengan Kristus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan itu sangat menakjubkan. Tapi sangat menyedihkan kalau seorang hamba Tuhan sudah mengenal Kristus, tapi tabiat hidupnya tidak jauh bedanya dengan seorang penjahat. Maka inilah yang diingatkan oleh Paulus. Kita harus tanggalkan cara hidup seperti itu. Itu adalah kerugian yang merupakan kebanggaan. Yang menurut kita itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Tapi bagi Paulus, itu adalah perlu ditanggalkan. Kebanggaan Paulus secara dia ada orang Farisi yang taat pada hukum Taurat. Ketika bertemu dengan Kristus, semua hal-hal itu adalah tidak bernilai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ketika berhadapan dengan Allah, itu adalah hal yang terpenting. Bukan dicapai karena berusaha, tapi keinginan untuk memperoleh Kristus itulah yang menjadi yang utama. Sudah berada di dalam Dia, bahkan ditemukan di dalam Dia. Dan itu dikatakan pembenaran yang kita peroleh itu bukan karena usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita, bukan. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Tetapi karena pemberian anugerah dari Allah yang kita terima di dalam iman dan melalui iman di dalam Kristus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9b. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang mungkin kita banggakan sebagai hal yang paling istimewa. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bagaimana kita menempatkan hidup kita
ketika kita sudah berpusatkan kepada Kristus, maka kesuksesan kita bukan lagi diukur dari perspektif kita, tetapi kesuksesan kita ukur dari perspektif Kristus. Pengenalan kita secara pribadi dan hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang kita bangun. Yang menjadi pertanyaan untuk kita yang perlu kita renungkan, apakah kita sudah menanggalkan hal-hal yang menjadi kebanggaan kita, yang membuat dan menghambat relasi kita, hubungan kita, pengenalan kita dengan Tuhan? Jikalau masih belum, maka pagi ini diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tanggalkan. Apakah kita sudah memandang semua aspek dalam hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan, bukan dari usaha kita sendiri? Maka jikalau demikian, mari arahkan hidup kita terfokus dan berpusatkan kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua.